Salam sahabat KBS di mana saja berada, kita jumpa lagi dalam program mingguan Good News from KBS, sebuah acara saat teduh bersama edisi khusus bagi saudaraku yang sakit. Melalui program ini kami rindu membagikan kabar baik bagi saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit melalui renungan firman Tuhan dan pujian rohani, agar dapat menguatkan saudara dan saudara beroleh semangat untuk menanggung penderitaan. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, Engkau terus mengasihi kami dan menunjukkan rahmat-Mu bagi kami. Tuhan, saat ini kami ada bersama pemirsa semua yang menyaksikan acara ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami agar kami mengerti kitab suci dan terlebih dari itu kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kerinduan kami Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan ini dapat berguna dan bermanfaat menolong saudara-saudara kami yang sedang dalam penderitaan karena sakit penyakit. Tuhan melawat mereka, Tuhan menolong mereka dengan kasih-Mu. Diberkatilah firman-Mu pada malam hari ini. Kami sadar Tuhan, kami semua adalah orang berdosa. Oleh karena itu kami mohon pengampunan Tuhan, agar pelayanan kami, doa-doa kami tidak terhalang oleh dosa kami. Terima kasih Bapa, ini permohonan kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, tema renungan pada malam hari ini dari kekelaman menuju kekekalan. Dan nats yang mendasari tema ini saya ambil dari Mazmur 23. Saya bacakan. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Saudara, Mazmur 23 ini seperti yang kita tahu bersama bahwa ini adalah satu mazmur yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen. Mazmur ini berisi tentang gambaran keakraban antara pemazmur dengan Tuhannya yang diibaratkan dengan hubungan gembala dengan domba-dombanya. Pemazmur juga, dalam hal ini Raja Daud, paham betul soal urusan penggembalaan. Karena sebelum Daud menjadi raja, dahulunya ia adalah seorang gembala kambing domba ayahnya. Pada saat Nabi Samuel hendak mengurapi Daud, ia pergi ke rumah Isai ayah Daud. Namun sesampainya di sana, Daud tidak berada di rumah. Daud sedang berada di padang menggembalakan kambing domba. 1 Samuel 16 ayat 11 katakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." 1 Samuel 17 ayat 14-15, Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Dan juga pada peristiwa saat Daud tiba di medan pertempuran untuk melawan Goliat, tampak Daud meyakinkan Saul bahwa dia biasa menggembalakan kambing domba
dan dia biasa menghajar dan membunuh binatang buas yang hendak menyerang domba-domba gembalaannya, bahkan menyerang dirinya sendiri. Hal itu dilakukannya supaya Saul mengizinkannya untuk menghadapi Goliat. 1 Samuel 17 ayat 34-36a berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini." Jadi jelas, Daud dahulunya adalah seorang gembala. Dan sebagai gembala, Daud sangat piawai dan berpengalaman dalam menghadapi mara bahaya di padang. Keberaniannya menghadapi binatang buas diperkuat dengan imannya kepada Allah Israel, sehingga ia tidak gentar untuk melawan Goliat, sang raksasa Filistin itu. Kembali pada Mazmur 23 tadi, pemazmur menggambarkan relasi dia dengan Tuhan. Di dalam relasi itu, dia menemukan rasa puas, rasa aman, dan keyakinan penuh akan penyertaan sang gembala. Pemazmur menggambarkan ada dua situasi real yang dialami oleh pemazmur dalam perjalanan kehidupannya bersama sang gembala. Yang pertama, pengalaman saat berada di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Pengalaman ini menggambarkan adanya berkat kecukupan, bahkan kelimpahan yang mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan. Dan yang kedua, pengalaman berada dalam lembah kekelaman. Pengalaman ini menggambarkan adanya kesulitan, ancaman bahaya, ketakutan, dan penderitaan. Namun, dalam pengalaman yang kedua ini, pemazmur merasakan adanya jaminan keamanan yang besar dari sang gembala. Dalam lembah kekelaman itu, sang gembala menyertai dan menghibur dia dengan gada dan tongkatnya. Kemudian di akhir mazmur ini, pemazmur menyatakan suatu keyakinan yang kuat yang dituangkan dalam kata-kata yang indah. Mazmur 23 ayat 6, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Dengan kata lain, pemazmur hendak berkata bahwa seumur hidupnya akan diikuti oleh kebajikan dan kemurahan sang gembala. Tidak hanya hidup di dunia ini, tapi berlangsung hingga kekekalan, karena pemazmur akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah ini adalah sebuah gambaran perjalanan hidup yang indah? Saudara, sebagai orang percaya, dua realitas yang disebutkan tadi pasti kita alami. Biasanya ketika kita sedang mengalami masa-masa padang rumput yang hijau dan air yang tenang, kita akan dengan mudah menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan memuji penyertaan sang gembala. Sebaliknya, ketika yang kita alami adalah masa-masa di lembah kekelaman, kita begitu sulit untuk bersyukur, apalagi memuji dan mempercayai penyertaan sang gembala. Karena kita begitu fokus dengan situasi yang ada di hadapan kita yang begitu menakutkan dan penuh bahaya. Kegelapan dan kengerian dalam lembah sering membuat kita lupa akan kehadiran sang gembala. Tetapi belajar dari kisah pemazmur ini dalam menghadapi dua realitas tadi, seharusnya kita pun bisa belajar untuk berkata dengan iman bahwa entah berada di padang rumput yang hijau atau di air yang tenang, ataupun berada di dalam lembah kekelaman, kita percaya bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita.
Selalu ada kebajikan dan kemurahan Tuhan di setiap musim hidup kita. Saat senang, itu kebajikan dan kemurahan Tuhan. Saat susah, kebajikan dan kemurahan Tuhan pun di sana. Teringat lirik lagu Kidung Jemaat nomor 408, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Ia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Saudara, padang rumput yang hijau, air yang tenang, dan lembah kekelaman dapat dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Mungkin saat ini lembah kekelaman yang sedang saudara alami adalah sakit penyakit. Sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, yang membawa kepada penderitaan yang begitu lama, padahal segala cara sudah dilakukan untuk sebuah kesembuhan. Tapi hasilnya nihil. Dan mungkin saudara sudah sampai pada titik keyakinan bahwa sudah tidak ada lagi jalan keluar dari lembah sakit penyakit ini. Saudara, bagaimanapun juga, lembah kekelaman dalam hidup kita harus kita hadapi dan lewati. Karena setelah lembah kelam itu terlewati, ada padang rumput yang hijau dan air yang tenang menanti kita. Entah itu berupa mujizat kesembuhan di dunia ini ataupun kesembuhan abadi melalui kematian. Yang terpenting di atas segalanya bahwa ada kehadiran Sang Gembala yang mengiring dan menyertai kita sampai di sana. Karena itu, bagi saudaraku yang saat ini berada dalam lembah kekelaman karena sakit penyakit, asal engkau adalah domba dari Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Setelah belajar dari Mazmur ini, jadilah kuat dan teruslah berjalan menghadapi masa-masa sulit ini. Jadilah domba yang baik dengan terus percaya dan mempercayakan dirimu pada Sang Gembala Agung itu yang setia menyertaimu. Percayalah bahwa pengembalaannya sempurna, tidak hanya di dalam kekelaman dunia ini, tetapi terus berlangsung hingga kekekalan di surga yang mulia. Tuhan kiranya menolong saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, terkhususnya bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi dia melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya, terutama bagi saudara-saudara yang saat ini sedang menderita. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Baik saudara, kita sudah sampai di penghujung acara malam ini. Kiranya kabar baik yang sudah kami bagikan melalui renungan singkat firman Tuhan dan pujian rohani menguatkan saudaraku yang sakit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.